Arsy, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 8 Oku. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Isnaini. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 8 Oku. Assalamualaikum Bu Isnaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Oh, sangat baik sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu. Baik Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Baik. Ada beberapa pertanyaan Bu ya yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada 3 tujuan yang akan saya capai. Yang pertama itu peserta didik mampu menemukan informasi pembelajaran teks cerita sejarah. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Dan yang ketiga itu peserta mampu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah. Gitu, Bu. Ibu ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu saya lakukan untuk diobservasi? Baik, untuk era pengembangan mungkin saya akan menggunakan 2 area, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Ya. Yang pertama, pengetahuan siswa menguraikan hasil ketelaah terhadap kebahasaan teks cerita novel sejarah. Dan kemudian yang kedua itu ada area keterampilan, yaitu menuliskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Begitu Bu. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah di bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Iya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Iya Bu. Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Gitu ya Bu. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan murid. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Begitu. PBL ya Bu ya? Iya. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu juga akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dan juga Ibu akan memakai metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Ya Bu ya? Iya, betul. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks cerita sejarah, kemudian LKPD-nya atau lembaran kerja, kemudian desain di PowerPoint dan juga laptop tentunya. Baik. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini?
di hari apa, di kelas mana, dan di jam keberapa? Ya, kebetulan pelajaran saya itu ada di kelas 12 IPA 2, itu hari Jumat jam ke 3-4. Oke. Baik, jadi nanti Bu ya, di hari Jumat depan di kelas 12 IPA 2 jam ketiga dan jam keempat saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Baik. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Siap. Baik. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Saya mungkin mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian media yang akan saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang mungkin ya. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Bu Isnaini, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas hari Jumat depan ya Bu. Baik Bu, saya tunggu. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan juga di percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isnaini. Sama-sama Ibu.